Bahkan waktu perang Diponegoro, Anies Baswedan juga ikut mendampingi Pangeran Diponegoro melawan Kompeni. Makanya secara nggak langsung Anies Baswedan berdarah Jogja karena keturunan Diponegoro. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pendukung di sini ternyata sangat halu-halu sekali ya. Kita ketahui kemarin Noel, yaitu setelah membatalkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, Noel juga bahkan menyebut Anies Baswedan adalah seorang aktivis. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Ada berita yang mengisahkan, yaitu di sini Anies pimpin gerakan puluhan ribu massa menentang kebijakan pemerintah Orde Baru hingga diancam dibunuh. Dan bahkan ada yang menarik dari pendukung Anies Baswedan, yaitu di sini dari Eko Widodo. Ya memang Anies tokoh reformasi 98, beliau Fahri Hamzah dan yang lain membersamai perjuangan Amin Rais. Budiman Sujatmiko sudah dipenjara karena kasus dalang kerusuhan yang diduga juga merakit bom. Itu fakta. Gara-gara cuitan inilah, yaitu cuitan pendukung Anies Baswedan, akhirnya netizen pun juga ikutan menambahkan lah, yaitu prestasi Anies Baswedan. Ternyata benar, Anies Baswedan itu adalah seorang yang sangat ditakuti pada masa lalunya. Nah, gara-gara cuitan ini pun akhirnya ada yang menambahkan sih, yaitu di sini dari Dwi Oktariani. Iya betul. Selain tokoh reformasi 98, Pak Anies Baswedan juga tokoh demo Tritura 66 tentang pembubaran PKI. Selain itu juga tokoh demo Malari 1974 yang menolak investasi asing. Bahkan demo revisi Undang-Undang KPK dan tolak RKUHP 1998. Pak Anies sebagai pemimpin dan motor penggerak massa yang bahkan tidak hanya itu saja. Di sini juga dari Jaya Selalu NKRI. Bukannya dia juga ikutan perjanjian Rainfile sama Linggar Jati dan juga sebagai salah satu tokoh muda yang terlibat peristiwa Rengas Dengklok. Dan jangan lupa Sumpah Pemuda tahun 1928 juga hadir dan penggagas dari wakil keturunan Yamen yang mengungsi di Indonesia, dari Sumantri. Bahkan waktu perang Diponegoro, Anies Baswedan juga ikut mendampingi Pangeran Diponegoro melawan Kompeni. Makanya secara nggak langsung Anies Baswedan berdarah Jogja karena keturunan Diponegoro. Masih banyak lagi di sini. Jangan lupa juga Pak Anies membangun Candi Borobudur dan Prambanan. Betul-betul luar biasa beliau itu. Nah, ini bahkan juga banyak panitia BPUPKI juga kan ya. Selain itu masuk komite Hijaz juga kan. Sembarangan kamu bong. Manusia cetak pertama itu siapa kalau bukan Anies? Bukan itu saja, Anies juga salah satu yang selamat dari pembantaian Wasterling, selamat dari tenggelam di kapal Tompoma, selamat dari tabrak kereta Bintaro dan lain-lain. Dan tokoh Sumpah Pemuda 1928, Anies yang nyusun naskahnya. Dan waktu Mongol nyerang Jawa, Anies berdiri di depan sampai pasukan Mongol kocar-kacir. Jangankan cuma peristiwa Malari, yang bikin Hiroshima dan Nagasaki di bom atom itu sebenarnya yang ngerancang dan ngerakit bom atomnya itu si Anies. Dia bikin supaya Jepang angkat kaki dari Indonesia. Bener bang, serangan umum 1 Maret 49 di Jogja juga dari komandonya Pak Anies, ngasih perintah ke Pak Harto untuk ngagetin Kompeni. Betul sekali. Ide naskah proklamasi juga dari beliau tuh. Bahkan Sumpah Palapa hasil gagasan sosok satu ini. Besar di lapangan Ikada tahun 45 juga sebenarnya digerakkan oleh keluarga Baswedan dan malah cuma boneka. Kita lupa si Anies juga ikut meruntuhkan tembok Berlin. Betapa hebatnya dia. Ya memang, sekarang itu masyarakat Indonesia sudah cerdas-cerdas lah karena adanya media sosial, karena adanya internet. Masyarakat Indonesia bisa mencari tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya termasuk cuitan dari Eko Boy ini, karena menyebut Anies adalah tokoh reformasi 1998. Dan bahkan di sini Budiman Sujatmiko sudah dipenjara karena kasus dalang kerusuhan diduga juga merakit bom. Itu fakta. Tetapi faktanya tidak demikian, sangat jauh dari fakta. Jadi masyarakat Indonesia itu sekarang sudah sangat cerdas sekali lah dalam menentukan berita mana yang benar-benar, berita mana yang hoax. Jadi tidak segampang itulah. Ini bahkan juga ada berita lagi, yaitu dari relawan Anies Baswedan.co.id.
Kisah Anies Baswedan gerakan puluhan ribu massa menentang kebijakan pemerintah Orde Baru hingga diancam dibunuh. Anies Baswedan. Jadi tidak salah lah kalau netizen-netizen menambahkan prestasi Anies Baswedan yang begitu mencengangkan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Eko Widodo menggugah foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang duduk bersebelahan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melalui akun Twitter pribadinya. Dalam foto yang diunggahnya, Eko Widodo menyebut Anies Baswedan sebagai aktivis dan Amin Rais sebagai tokoh reformasi. Tak lupa, ia mencantumkan kalimat orang baik dukung orang baik. Aktivis dan tokoh reformasi, wiswayahe, orang baik dukung orang baik. Jangan hanya diam untuk kebaikan bangsa. Retweet yang sependapat, ujarnya dikutip newsworthy dari Twitter Ekoboy 2 pada Rabu 15 Februari 2022. Namun, seorang netizen tidak setuju Amin Rais disebut sebagai tokoh reformasi karena ia merupakan pencuri sejarah. Tokoh reformasi dari Hong Kong. Pencuri sejarah itu baru betul, cuit akun Twitter gue. Sementara itu, Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang dicatat terkait penumpangan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Dia dikenal sebagai Bapak Reformasi Indonesia karena ikut berdemonstrasi saat itu. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang meragukan peran Amin Rais kala itu. Bahkan, sebagian pihak ada yang meminta supaya sebutan Bapak Reformasi yang disandang Amin Rais ditinjau ulang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pernah bercerita tentang sosok Amin. Fahri mengaku sangat dekat dengan Amin saat tahun 1998 itu. Sekarang ada kelompok yang seolah-olah ingin menulis ulang reformasi. Padahal ini malaikat mencatat. YouTube ini semua merekam. Dan kalau bicara reformasi, gambar Pak Amin Rais semuanya ada di situ, kata Fahri dalam acara 20 tahun refleksi reformasi di DPR Jakarta pada Senin 21 Mei 2018, dikutip dari Suara. Fahri berkisah, beberapa bulan sebelum Soeharto mengundurkan diri, satu-satunya tokoh yang diterima mahasiswa kala itu adalah Amin Rais. Tak ada satupun keraguan mahasiswa kala itu menunjuk Amin Rais sebagai pemimpin dari gerakan massa yang mereka lakukan. Fahri pun mengklaim saat itu Amin melancarkan serangan-serangan kepada Soeharto melalui orasi politiknya di berbagai forum. Ketika Pak Soeharto begitu kuat, tidak ada yang berani mengkritiknya secara vulgar dan juga lantang. Saya kira baru Pak Amin Rais yang berani berbicara tentang suksesi pada forum-forum formal. Dia berpidato di Majelis Tanwir Muhammadiyah, ujar Fahri. Bahkan, dalam satu kesempatan berpidato di salah satu seminar di gedung Departemen Agama, Amin beranggapan, suksesi kepemimpinan nasional, suksesi loh, bukan reformasi. Suksesi itu kan sebenarnya lebih jauh, lebih definitif. Pak Amin Rais bicara suksesi, ujar Fahri. Bahkan, waktu menjelang sidang MPR tahun 1997, Pak Amin Rais secara tegas jadi headline berita mengatakan kesalahan fatal apabila MPR memilih kembali Presiden Soeharto. Saya kira tidak ada yang berbicara seperti itu pada waktu lalu. Banyak orang melihat Anies ini orangnya soft, lembut, tapi di lapangan ternyata berbeda. Anies Baswedan tampil di podium pada waktu itu menggerakkan massa dan berhadapan dengan tentara. Ini menunjukkan sisi lain dari Anies Baswedan. Kala itu Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Tetapi Anies masih punya pengaruh dalam gerakan mahasiswa Yogyakarta dan hadir dalam berbagai demonstrasi. Itu isu soal sumbangan dermawan sosial berhadiah. Misalnya, Anies ikut merancang demonstran menentang SDSB. Ia mengajak kawan-kawannya untuk menggerakkan massa. Tak pelak, ribuan orang memenuhi jalan masuk Boulevard, gelanggang mahasiswa UGM dan sekitarnya. Lalu berlanjut long march ke gedung DPRD setempat yang berada di bilangan Jalan Malioboro.
Saat itu kalender menunjukkan bulan November 1993. Elan Satriawan, Sekjen BEM UGM 9293, juga Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM 9394, mengatakan protes Long March itu yang paling panjang, mungkin sampai lebih dari 1 km. Pesertanya bukan hanya mahasiswa, tetapi berbagai elemen masyarakat juga turut berbaur menjadi satu. Kita waktu itu long march dari bundaran UGM ke DPRD di Malioboro. Bukan cuma mahasiswa saja, tetapi berbagai elemen masyarakat yang lain juga ikut bergabung dalam long march itu, kata Elan dalam tayangan video yang diterima KBA News pada Sabtu 16 April 2022 yang lalu. Menurutnya, banyak orang melihat pada waktu itu bahwa Anies ini orangnya soft lembut, tapi di lapangan Elan melihat seorang Anies yang berbeda. Dia tampil di podium, dia menggerakkan massa, dia kemudian berhadapan dengan tentara yang sekali lagi menunjukkan sisi Anies yang lain, imbuhnya. Selama ini, demikian Elan mengaku, dirinya dan kawan-kawan melihat Anies dari seorang ketua Senat Mahasiswa UGM yang memimpin aktivis intrakampus. Tapi pada saat demonstrasi menentang SDSP, Elan dan kawan-kawan melihat seorang Anies yang kemudian tampil dengan kualifikasinya. Sidik Jatmiko, mahasiswa UGM, stringer reporter BBC London, menggambarkan bagaimana saat itu Anies berhadapan dengan aparat keamanan dan mampu bernegosiasi dengan baik, yang sebelumnya sempat diancam agar tidak keluar dari dalam kampus. Anies pada waktu itu oleh pihak keamanan dikatakan, "Anda tidak boleh keluar dari kampus, mengganggu jalanan lalu lintas. Kalau Anda berani keluar kampus, Anda akan kami sikat habis." Demikian bunyi ancaman yang ditirukan oleh Sidik pada waktu itu. Nah, disitulah kepandaian Anies, kata Sidik. Anies adalah seorang pemimpin mahasiswa yang waktu itu punya keahlian bernegosiasi. Menurut Sidik, Anies itu orangnya cool, tenang, kemudian dia bisa menyampaikan pendapat dengan spelling kata-kata yang jelas, tapi juga sekaligus dia sangat hormat, tetap menaruh hormat kepada lawan bicara. Ini tidak mudah, banyak yang menyampaikan aspirasi, tapi kemudian dengan emosi. Kelebihan Anies adalah dia mampu bernegosiasi dengan cukup tenang, imbuhnya. Sidik menambahkan, apa yang Anies maksudkan jelas, kemudian bisa bernegosiasi yang mana-mana, yang penting tujuan akhir tercapai, dan semua bisa berlangsung dengan cara tertib. Nah, yang terjadi kemudian, demonstrasi yang semula penuh ketegangan kemudian diperbolehkan. Oke, Anda boleh keluar dari kampus UGM, tapi harus tertib, ujar Sidik menirukan ucapan aparat keamanan tersebut. Walhasil, meski dikawal oleh pihak kepolisian dan difasilitasi truk, tetapi di sepanjang jalan Anies tetap bisa berpidato. Ia naik di bak terbuka dan bisa berpidato menggunakan megafon. Sebenarnya apa itu DBS dan beberapa dalam dampaknya bagi masyarakat, sehingga kemudian ditentang oleh para mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Masih dalam satu video yang sama, Rimawan, mahasiswa UGM 9293, menceritakan ada sekitar 11 kupon SDSP yang bagikan kepada mahasiswa. Mereka mengatakan, apa ini? Loh, ini bukti otentik bahwa negara ini pernah melegalkan yang namanya judi, sebut Rimawan. Secara apik, Rimawan mengilustrasikan bagaimana situasi dan kondisi orang yang telah kecanduan dengan yang namanya SDSP itu. Kalau ada kecelakaan itu, orang berduyun-duyun datang. Jangan harap untuk menolong. Yang akan dilihat adalah misalkan ini ada bus masuk jurang. Orang akan masuk ke situ. Apa yang dilihat terlebih dahulu? Orang akan melihat plat nomornya, sebutnya. Senada Elan Satriawan mengatakan, adanya SDSP yang waktu itu membuat orang melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi SDSP pada waktu itu alasannya menurut pemerintah adalah digunakan untuk membiayai olahraga, imbuhnya. Salman Dianda Anwar, Wakil Ketua BEM 9293, menambahkan, SDSP itu menimbulkan keresahan. Sering terjadi percecokan antar keluarga, sampai menjadi isu nasional pada waktu itu. Ketika itu kita menangkap aspirasi ini dari masyarakat,
kemudian di bawah kepemimpinan Senat Mahasiswa oleh Mas Anies mencoba menyikapi persoalan ini, kata Salman. Anies ikut merancang demonstrasi menentang SDSP. Selain mengajak kawan-kawannya untuk menggerakkan massa, Anies juga ikut berorasi dan mengamati keadaan saat demonstrasi sedang berlangsung. Muhammad Husnil dalam buku Ketika Anies Baswedan Memimpin Menggerakkan Menginspirasi 2017 menyebutkan bila ada orator yang membakar massa, Anies akan maju dan menenangkan massa. Dia mengajak massa untuk lebih mengedepankan rasionalitas dan intelektualitas ketimbang emosi ibunya. Diceritakan, Husnil aksi demo menentang SDSP sempat berhenti sejenak untuk sholat Jumat. Setelah itu mereka berjalan kaki menuju Malioboro dengan kawalan tentara dan juga polisi. Begitu tiba di depan gedung DPRD, mereka berorasi kembali. Anies dan pimpinan massa meminta bertemu dengan para wakil rakyat. Mereka menuntut wakil rakyat menyampaikan kepada pemerintahan agar membubarkan SDSP. Persatuan Nasional Aktivis 98 PENA membeberkan kriteria Capres 2024. Versinya ada 8 kriteria yang dibeberkan. Kriteria Capres itu dibacakan saat peresmian Geraha PENA 98 di Jalan Hos Cokroaminoto 115 Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PENA 98 Adian Apitupulu menjelaskan, semestinya pembicaraan Capres 2024 bukan hanya sebatas tokoh, tapi penentuan kriteria didahulukan. Hari ini terkait dengan pemilu 2024, fenomena apa yang kita lihat hari ini? Semua orang berlomba untuk Capres-Cawapres, itu hak konstitusional. Tapi seharusnya kita bicara dulu Indonesia yang kita harapkan, kata Adian di Geraha PENA 98 Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari 2023. Mereka lantas mendeklarasikan 8 kriteria calon presiden Capres 2024. Pendeklarasian itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan pengurus PENA 98 dari beberapa wilayah. Kami menyampaikan 8 kriteria Capres 2024, yaitu pertama, menjaga Pancasila berpedoman pada Undang-Undang 1948, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebinekaan, kata Presidium Sulawesi Tenggara Erwin Usman pada Minggu 19 Februari. Ia juga menyebut kriteria kedua Capres 2024, yakni bukan bagian dari rezim Orde Baru. Menurutnya, seseorang dari rezim Orde Baru pemikirannya masih tersandra dalam masa lalu. Capres 2024 yang masih tersandra dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu, kata Erwin. Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Jika kita berharap, bermimpi, berkeinginan, dan bercita-cita Indonesia ke depan menjadi negara modern, multi etnis, multi ras, multikultur, multi identitas selanjutnya. Kemudian kriteria keempat yakni Capres yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Erwin menyebut hal itu agar tidak ada pelanggaran terjadi di masa yang akan datang. Siapapun Capresnya 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi untuk alasan apapun, kata dia. Selanjutnya kriteria Capres kelima yaitu tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Capres 2024 haruslah figur yang dipastikan tidak sedang atau pernah tersangkut kasus korupsi. Kriteria keenam, melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, berkelanjutan dan berkesinambungan. Program pembangunan oleh 3 pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program, ujar Presidium PENA Bali Octaviansyah. Adapun kriteria ketujuh adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan agenda reformasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Terakhir, kriteria Capres 2024 harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan berkeadilan, ujarnya lagi.